Dalam budidaya budik damber ini terdapat ikan dan kangkung, sehingga kami akan ada kolaborasi antara saya dari perikanan dan Mas Agit, penyuluh pertanian. Ya, betul. Nah, untuk pertama, baik, suara saya sudah jelas. Baik, gimana nih? Kita coba aja ya. Coba aja. Untuk pertama, kita akan mulai dari persiapan untuk ikannya ya. Nah, dalam kegiatan budidaya, hal yang paling utama itu adalah persiapan wadah, kolamnya. Kalau misalnya kita punya kolam terpal, nah saat ini untuk pemanfaatan di rumah yang lebih efektif, efisien, dan bisa dimanfaatkan di lahan sempit adalah budidaya di ember. Tapi dengan penggunaan ember, kita kan kekurangan oksigen untuk ikan, sedangkan ikan itu sebenarnya butuh oksigen. Makanya sebelum kita melakukan penebaran benih, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah pengendapan air. Paling tidak dilakukan itu 2 hari diendapkan sebelum kita menebar benih. Jadi ibu-ibu nanti kalau di rumah, diisi airnya dulu, jangan langsung ditebar ikan. Karena kalau langsung, itu airnya masih membuat ikannya stres. Nah, alhamdulillah kita udah persiapan ini dari kemarin, airnya sudah direndam dengan garam, karena kebetulan di wali kota ini airnya dari sumur pump, jadi kita harus memanfaatkan garam untuk menetralisir dari stres dari ikan. Nah, di dalam sini sudah direndam air dengan garam, dan di sini sebelum kita menebar lele, ikannya itu kan dalam bentuk bungkusan seperti ini ya. Nah, sebelumnya kita harus rendam di dalam air. Nah, di dalam ember ini sudah terisi air, kita aklimatisasi namanya. Aklimatisasi itu untuk penyesuaian suhu, untuk mengurangi stres juga pada ikan. Mas Agit boleh bantuin? Yaudah, karena airnya sudah kita siapkan, kita langsung aja ya praktek untuk penebaran ikannya. Nah, karena ikan di dalam karena air ini sudah kita treatment dengan garam, kalau air dari dalam plastik ini kita langsung tuang, itu akan mengubah kualitas airnya. Oleh sebab itu, benih ikannya kita ambil menggunakan jaring. Jadi jangan langsung lelenya langsung kita tebar. Butuh bantuan. Maaf, Pak. Iya. Akhirnya kita kurangin aja dulu ya, biar gampang. Buang aja sih, Pak. Langsung aja. Buang. Nah, pindahkan dulu lelenya ke ember yang satu, biar dia nggak terjun payung permindahan dari plastiknya. Kemudian saat pemindahan ke kolam ember yang sudah untuk penumbuhannya, kita nggak boleh langsung tebar. Jadi masih dalam jaring kayak gini, kita turunkan. Bagusnya kameranya bisa mendekat biar kelihatan lelenya keluar sendiri dari jaring. Gimana nih angkat embernya? Yang penting ini, nih ya. Nah, jadi kita rendam aja jaring serokan ini, dan lelenya akan keluar dari jaring, jadi jangan kita paksakan untuk dia keluar sendiri. Itu sama juga untuk penyesuaian sebenarnya sama ikan lele. Nah, mungkin seringkali yang jadi masalah untuk para pemula itu cara penebaran ikan. Karena tingkat stresnya juga akan mempengaruhi. Mungkin ada Bapak Ibu yang udah uji coba di rumah, sekalinya dia nebar, besok paginya udah baris berbaris. Nah, itu tandanya ikan lelenya stres. Nah, mungkin dengan cara seperti ini kita bisa meminimalisir kegagalan saat berbudidaya.
Meskipun kalau misalnya yang nama budidaya itu nggak bisa langsung berhasil ya Bapak Ibu, karena banyak faktor. Salah satunya air, lalu benih ikan itu juga menjadi poin utama. Kalau benih ikannya itu nggak bagus, lele ini juga akan cepat baris berbarisnya. Terus kalaupun benih ikan itu bagus, tapi perjalanannya dari tempat awal benih menuju tempat kita mau nebar, kalau terlalu panjang dan itu kondisinya panas, membuat lelenya stres, itu memang butuh aklimatisasi lebih lama dibanding yang tadi. Kalau tadi saya paling cuma 1 jam, mungkin Bapak Ibu kalau misalnya perjalanannya lebih jauh, itu bisa di 1 jam, setelah itu plastiknya dibuka, jadi biar udara dari dalam juga keluar dulu, tenang dulu, baru kita pindahkan. Kalau tadi kan saya masih dalam kondisi keikat, saya buka langsung saya tebar. Tapi nanti kalau memang nanti perjalanan dari sumber benihnya jauh, pengambilannya bisa digunakan agak lebih lama aklimatisasinya. Kemudian setelah kita tebar, Bapak Ibu jangan langsung diberikan pakan. Kita harus kasih dia puasa. Karena kan stres dalam perjalanan, kalau dikasih makan juga dia nggak semangat. Jadi kita puasakan dulu paling nggak 1 hari. Misalnya kayak sekarang kita tebar di jam 10, besok mungkin bisa mulai dikasih pakan di saat siang, jam 2 atau jam 3. Nah, pemberian pakan pun kita harus memperhatikan kondisi cuaca juga. Karena kalau misalnya pagi, jangan terlalu pagi, mungkin di sekitaran jam 7 atau jam 8, tapi kalau misalnya Bapak Ibu bekerja, sebelum berangkat kerja juga sebenarnya nggak masalah. Menyesuaikan dengan waktu bisa memberi pakan pagi. Tapi kalau memang ada waktu lagi di rumah, bisa itu memanfaatkan waktunya itu waktu Bapak Ibu pengen berjemur, misalnya jam 9 pengen berjemur kan, kasih makan dulu baru berjemur. Nah, kalau untuk siangnya jangan saat matahari lagi di atas kita. Jadi dilewatkan misalnya kayak jam 1, jam 2 gitu. Nah, kalau lele karena dia itu tergolong kanibal, kalau kita nggak ngasih makan secara rutin, dia akan makan temennya sendiri yang ukurannya lebih kecil. Makanya kita harus memberikan pakan yang sesuai. Tapi kalaupun kita misalnya sekali langsung banyak, itu juga akan jadi masalah. Karena lele sistemnya meskipun dia masih semangat makan, terkadang dia akan berenang ke bawah, lalu dikeluarkan gitu, yang dia dari dalam mulutnya. Karena menurut dia dalam pencernaannya sudah cukup. Cuma dia rakus yang namanya lele ini. Jadi sekali lihat makanan ya makan lagi gitu. Nah makanya nanti Bapak Ibu mungkin seringkali bilang, perasaan airnya masih baik-baik aja, saya baru ganti, tapi kok warnanya cepat berubah ya, bau cepat terlalu bau gitu. Sebenarnya bukan karena dari lelenya, tapi karena amoniak hasil makan yang nggak dimakan itu mengendap di dasar menjadi amoniak, nah itulah yang menyebabkan bau keluar. Padahal kalau misalnya makanan itu benar-benar dimakan sama dia, nah itu nggak akan menimbulkan bau. Lalu untuk yang paling ketiganya, kan dalam 1 hari 3 kali memberi pakan. Yang ketiga itu saat malam. Paling bagus itu setelah sholat maghrib jam-jam 7, jam 8 memberikan pakan. Kenapa? Karena yang namanya lele ini hewan nokturnal. Dia hidupnya di malam hari, aktif di malam hari, jadi dia butuh asupan nutrisi lebih banyak di malam hari. Makanya kalau misalnya pemberian pakan pagi sama siang nggak terlalu banyak, malam yang lebih banyak. Jadi jangan semangat gitu ngelihat, wah lelenya masih pengen makan, saya kasih lagi, ya gitu yang ada menyebabkan jadi amoniak, Ibu. Nah, dalam pemberian pakan lele, itu bisa dihitung kalau dari, kalau kita baca buku gitu ya, kalau di bukunya itu pemberitahuannya 5% dari biomasa. Jadi kasih pakan boleh dibilang kan kalau yang ada di video itu bilangnya, kasih makan terus aja sampai dia berhenti nafsu makannya. Itu boleh. Tapi kita tetap harus ada patokan. Patokannya itu 5%. Jadi misalnya kalau lele yang baru tebar ini standarnya 1 harinya 200 gram, berarti 200 gram itu harus kita bagi untuk pagi, siang, dan malam. Nah, paling banyak tentu di malam hari kan. Jadi jangan lebih daripada 200 gram itu untuk pemberian pakan dalam 1 hari. Nah, begitu pula nanti di saat 1 minggu kemudian, 2 minggu, kan ukurannya makin bertambah, maka pakan juga harus kita tambah. Makanya penghitungan itu sebenarnya berdasarkan biomasa. Tapi untuk memudahkan Bapak Ibu di rumah, kalau misalnya bingung kan biomasa ikan berapa gitu kan, jadi pas pertama kali nebar itu kita kasihnya yang ini aja, 1 sendok makan di pagi hari,
satu sendok makan di siang hari, mungkin di malam harinya 2 apa 2,5 sendok gitu aja mungkin. Tapi dilihat lagi 1 sendok makan, kalau dia nggak semangat ya udah dihentikan. Tapi kalau semangat ya batasnya di 1 sendok makan itu gitu. Nah, selanjutnya dalam kegiatan budidaya ini kita nggak bisa tutup mata juga kalau misalnya dalam kegiatan perkembangan waktu dari pertumbuhannya, dia ada yang lebih besar. Karena saking rakusnya ada yang paling semangat nih makan. Kalau Bapak Ibu pernah lihat budidaya di ember itu, lelenya ada yang lebih besar gitu daripada teman-temannya. Nah, yang seperti itu makanya kita butuh yang namanya sortir. Sortir ini untuk pemindahan lele yang ukuran lebih besar sama yang kecil biar dia tidak ada di wadah yang sama. Karena kalau yang besar makannya makin cepat, yang kecil itu makin minder. Dia nggak jadi pengen makan. Karena keburu yang besar lebih cepat ngambil makanannya. Nah, makanya kita butuh namanya sortir. Biasanya itu 1 bulan baru terlihat. Tapi kalau misalnya airnya bagus, pakannya bagus, 3 minggu aja itu udah ada yang kelihatan perbedaan ukurannya. Itu Bapak Ibu bisa memerhatikan. Karena lele ini hewan hidup, makhluk hidup, kita butuh untuk sering melihat dia. Jangan ditinggal gitu aja. Makanya dari kita melihat, kita bisa lihat kalau misalnya dia lagi sakit. Kan biasanya dari sungutnya kelihatan kalau sakit, atau enggak ada warna di kulit punggungnya itu jadi putih. Nah, itu tandanya dia punya penyakit. Kalau kita biarkan, itu yang ada malah menyebabkan kontaminasi ke ikan-ikan yang lain. Padahal cuma 1 yang sakit, tapi jadinya nyebar ke yang lain. Mereka nggak bisa social distancing soalnya. Ya udah, kita harus lihat, dan kalau memang sudah ada yang seperti itu, kita ambil, pindahkan ke wadah ember yang berisi garam untuk menetralisir yang namanya jamur, penyakit untuk kita lepas. Jadi garam ini bisa untuk treatment penyakit juga. Kalau kita mau, kecuali kalau kita punya obat yang untuk ikan. Cuma kan itu tidak disarankan. Lebih baik kita gunakan yang lebih alami. Kalau udah ada 1 yang sakit, berarti isi kolam harus kita ganti semuanya. Isi di ember airnya. Karena di situ udah jelas ada sumber penyakitnya. Nah, setelah itu untuk masalah kuras. Jadi selama Bapak Ibu untuk kegiatan selama Budidamber ini, bukan sekali kita isi air itu kita biarkan sampai kita panen. Kan ada yang bilang, ikan lele itu malah bagusnya kalau warnanya gelap, butek, hitam gitu. Enggak juga. Jadi kalau misalnya kita yang butek, yang warnanya agak coklat itu, sebenarnya mereka memanfaatkan yang namanya probiotik. Probiotik kan warnanya coklat tuh, kental. Nah, probiotik itu sebenarnya orang-orang yang Budidamber, itu dia dengan padat tebar tinggi. Misalnya dengan ukuran 80 liter, diisi 100 ekor. Itu bisa. Tapi kita harus main dengan probiotik. Probiotik ini kenapa? Dia bisa mengikat kotoran lele itu sendiri jadi makanannya. Kalau Bapak Ibu tahu yang namanya sistem bioflok, nah itu salah satunya karena adanya probiotik di dalamnya. Nah, tapi karena kita tidak memanfaatkan probiotik, Bapak Ibu paling di dalam sini hanya 30 ekor maksimal, jangan lebih. Takutnya nanti malah bertarung di dalam situ. Nah, setelah itu kurasnya pun paling tidak 1 minggu sekali. Di saat kita sudah lihat di bawah endapan terlalu tinggi, ya udah kita kurangin paling cuma berapa senti ya? 10 senti ya dari permukaan. Jadi kayak 1/4 dari tinggi air kita kurangin 1/4-nya. Terus setelah dikurangin baru kita tambahkan lagi dengan air baru. Paling kalau di sini kan ember pembagian dari PKK itu di pinggirnya ada lubang ya, batas. Kalau air hujan nanti dia akan keluar ngerembes. Tapi nanti kalau misalnya kita mau kuras, paling turunin lagi ke bawah. Di bawah ini kan ada batas garis ini. Di bawahnya aja. Nggak kelihatan ya? Nih, ini kan ada batas garis. Di bawahnya, seginilah paling tidak untuk kuras. Jangan semuanya dihabiskan airnya, karena itu bisa juga menambah bikin stres pada ikan. Mungkin seperti itu penjelasan untuk masalah budidaya ikan. Untuk pakan, mana tadi ya? Oh, ini nih. Nah, pemberian pakan, mungkin kalau Bapak Ibu yang masih pemula itu suka susah nyarinya pakannya. Karena kalau misalnya pergi ke ikan hias, yang dikasih pakan yang warna merah, yang bulat gede-gede. Itu biasanya untuk ikan mas koi atau pokoknya itu untuk ikan hias. Sedangkan kalau untuk yang namanya lele, karena bukaan mulutnya kecil, kita butuhkan yang ukurannya juga kecil. Ada bungkus PF
1000, Mas. Nah, kalau masih benih, jadi kalau ukuran pakan itu sebenarnya dia ada yang PF 800, itu lebih kecil. Kalau yang ini namanya PF 1000. Ini untuk pakan lele ukuran masih benih. Nah, nanti naiknya nanti ada 781 min 1. Di atas ini yang untuk pembesaran nanti 781 min 2. Jadi Bapak Ibu nggak bisa sekali beli yang kecil ini doang, nunggu sampai untuk panen itu nggak bisa. Kita harus punya pakan beragam. Jadi saat ukuran mulutnya masih kecil, kasih yang pakan paling kecil. Kalau misalnya kita udah agak gedean, kasih pakan yang besar. Cuma kembali lagi, biasanya Bapak Ibu ribet katanya, susah nyarinya gimana. Sekali nemu ya udah yang itu aja, ya udah. Kalau misalnya agak kegedean, udah keburu terlanjur beli gitu kan, ya udah digerus, baru kita kasih. Jadi biar memudahkan dia untuk memakannya, biar mudah untuk pencernaannya juga. Karena kalau misalnya kita biarkan yang pakan besar, mungkin Bapak Ibu pernah coba budidaya, terus lelenya ini mati, kondisinya perutnya gembung, kayak lagi hamil. Emang masih benih udah ada untuk pemijahan, kan nggak bisa gitu kan. Nah itu sebenarnya karena pakan ini tidak tercerna dengan baik di dalam dalam tubuh lelenya, makanya dia jadi kesulitan bernafas. Sama sih kayak kita manusia lagi begah, nggak bisa nafas, tapi oksigen juga kurang. Ya udah, jadi dia berbaris-baris. Makanya untuk mengurangi hal seperti itu kita pilih pakan yang ukurannya lebih kecil gitu. Mungkin nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan bisa kita lanjutkan, tapi selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Agit terkait dengan budidaya pembenihan tanamannya di atas. Silakan Pak Agit. Saya mau nanya dulu nih, Ibu, nanti yang untuk sortiran. Siap Ibu. Yang saya mau tanyakan, kan katanya sebulan sekali nanti dipilah ya, yang mana yang besar, yang mana yang kecil. Cara pemilahannya pakai tangan aja atau pakai, nah takutnya kan kalau pakai tangan malah jadi mati. Mungkin bisa dijelaskan. Siap Ibu. Nah, jadi untuk memilah sebenarnya kalau pakai tangan lele ini gesit Bu, nggak akan ketangkep. Jadi kita menggunakan ini. Kalau Bapak Ibu di rumah kan ada yang ukuran kecil seperti ini, nah itu digunakan. Cuma diingat lagi, jangan sampai kita malah memberikan kontaminasi gitu. Yang namanya kegiatan budidaya, misalnya ini udah ditaruh di tanah, mana tahu di sana ada jamur atau apa. Nah, kita langsung masuk aja. Nah, di saat itu bisa memberikan kontaminasi pada wadah budidaya kita. Makanya paling tidak harus yang steril. Cuma saya bingung mau nyuci di mana. Jadi besok kalau Bapak Ibu di rumah, cuci dulu ya. Ini kan ada wadah yang tadi saya cemplung di sini dulu. Nah, habis itu kita serok lelenya. Nah, susah, Bu. Biasanya kalau sortir itu airnya harus kita kurangin biar mudahin Bapak Ibu. Itu aja sih gampangnya. Kalau kondisinya nggak masalah Ibu. Makanya kita sortir di saat kita harus kuras. Gitu aja. Nah, kembali Bu, kalau misalnya kita untuk kuras, kita harus perhatikan juga waktunya. Jangan terlalu lagi panas-panasan kurasnya. Karena sebenarnya lele bisa hidup di suhu sampai 34 derajat. Tapi kalau misalnya kita mengganti, kan lele di sini udah suhu panas. Terus kita masukin air dari keran yang suhunya atau air rendapan yang sebenarnya suhunya masih 30 derajat. Nah, itu kan perbedaan suhu tergolong tinggi. Nah, kalau ada perbedaan suhu, sama sih Bu kalau misalnya lagi hujan atau apa gitu kan, ada perbedaan suhu yang ada suhu di dasar biasanya naik ke atas. Nah, kalau dia keobok seperti itu, berarti amoniak yang benar-benar ada di dasar akan naik ke atas. Ya udah siap-siap itu lele. Makanya kita harus menyesuaikan suhu. Biasanya sih yang aman-aman itu malam. Karena kan kita udah menenangkan suhunya atau benar-benar pagi. Benar-benar pagi sebelum ada matahari, misalnya subuh gitu. Tapi kerajinan banget tapi subuh masih gelap. Nah, pokoknya sebelum matahari terlalu terbit, ya udah kita kuras, baru kita sortir, pindahin. Nah, makanya Bapak Ibu juga harus jaga-jaga nih ada ember lain untuk tempat wadah budidayanya. Karena yang namanya lele kita nggak bisa mengandalkan hanya satu tempat. Takutnya ada salah satu benih yang dia lebih strong, lebih semangat makan dibanding ikan lain. Kita butuh ada tempat lain gitu. Silakan Ibu. Oke, kita lanjutkan dengan Mas Agit. Oke, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin keduanya kita akan tentang budidaya sayuran di dalam gelas. Jadi banyak kemungkinan dari budik damder ini kurangnya keberhasilan tanaman. Ada yang dibilang kurus lah, tapi kita bisa siasatin Bu. Jangan khawatir, insya Allah tanaman di budik damder juga bisa tumbuh sehat, bisa tumbuh tinggi, bisa sesuai dengan nutrisinya. Jadi kebanyakan nutrisi di dalam budik damber air ini tergolong rendah Bu, ppm-nya itu. Jadi otomatis tanaman itu kurang, dalam artian kurang dari nutrisinya. Terus keduanya itu ada perlakuan pengurasan. Jadi sehingga nutrisi itu yang udah istilahnya udah cukup buat tanaman, jadi terkuras lagi, jadi normal lagi kembali Bu. Jadi perlunya ada penambahan semacam kayak media tanam. Bisa dari kompos, bisa dari casting, itu kompos cacing, itu untuk membantu nutrisi tanaman tersebut. Ya, ketiganya dalam sayuran budik damder, ya, boleh. Oke. Nah, ini contoh untuk penambahan nutrisi, ya, penambahan nutrisi untuk tanaman sayuran. Sedangkan kalau mengandalkan dari nutrisi air tersebut, ya, tanaman kekurangan nutrisi, ya, ini kita akan praktekkan langsung bagaimana cara untuk penanamannya sehingga bisa berhasil. Perlu, betul. Nah, itu mungkin ya ntar saya jelasin juga. Terus ke berikutnya saya akan ya, saya akan menjelaskan tentang media tanam untuk budik damder. Pertama, arang, yaitu jelas arang kayu. Kenapa harus arang kayu? Karena arang kayu bisa menyimpan air lebih banyak Bu dibanding arang batok. Terus gunanya arang kayu, dia sebagai sumbu. Jadi sumbu yang dari air bisa menyerap ke arang tersebut. Keduanya, arang mengandung unsur kalium sama fosfor Bu. Jadi sama netralisir air juga, biar air bisa hitam, biar kadang-kadang si lele tersebut kalau airnya jernih, dia bisa berantem Bu. Makanya gunakan arang ini kayu. Nah, ketiganya sudah itu dilapisin dengan rockwool. Rockwool tujuannya untuk menahan air juga, menyerap air. Ya, rockwool. Nah, ini rockwool. Pak. Ya. Rockwool itu bahannya dari batu apung yang udah dilapukan. Tersedianya banyak Bu di toko-toko pertanian juga Bu. Sekarang udah ya penggunaannya buat ini juga, ini 1 lembar ya. Buat tanaman hidroponik ya. Betul. Rockwool. Terus sesudah ini pertama itu arang kayu itu mungkin sepertiganya Bu dari wadah ini, terus dimasukin rockwool. Tujuannya untuk menyerap air, menyimpan air juga, terus untuk biar si media tersebut tidak bocor ke bawah, terhanyut air. Ya, air dulu. Ya, di air dulu ya, biar memudahkan, biar biasa menyesuaikan tempatnya. Nih. Terus kasih media tanam. Oh, ya. Terus sini ya. Ya. Tuh. Bisa media tanam tuh. Tuh. Terus ketiganya ini untuk penanaman sawi bisa Bu. Bisa, jadi nggak hanya kangkung aja, jadi sawi bisa. Jadi dengan syarat harus disemai dulu terlebih dahulu. Ini kemudian karena ini kan
kebetulan ada yang udah tumbuh. Ya. Nah. Nah. Nah, ini kurang lebih 7 hari, Bu, dari pas persemaian. 7 hari ini, baru seminggu ini. Nah, tujuannya gini, jadi ntar jangan disiram di sininya, Bu. Ya biar ya ada arang, ada ini sebagai sumber ya lubang-lubang, dia biar angkat sendiri. Betul, ya. Terus ini kan pasti ada surutnya, Bu. Karena unsur hara kan mungkin sebagian menguap, sebagian juga kena air hujan, mungkin larut. Perlu juga ditambah, Bu. Berapa lama sekali? Biasanya itu paling ya 10 hari lah dia. Kalau udah kelihatan akarnya tuh, tutup lagi aja. Jadi biar nggak kena matahari langsung. Tuh. Terus yang saya ini kangkung, saya kurang sependapat yang dianjurkan dengan pemampatan limbah rumah tangga yang kangkung langsung dari pasar itu. Disebabkan kenapa, Bu? Saya kurang sependapatnya. Pertama, si kangkung tersebut kita nggak tahu asal usulnya dari mana. Kemungkinan takutnya dia udah tercemar logam berat yang sangat bahaya untuk kesehatan kita juga gitu kan. Makanya kalau secara kita nanam sendiri lebih sehat, lebih organik juga. Terus kemudian kalau kangkung tersebut dia hanya bisa dipotong sekali atau 2 kali. Jadi harus nanam biji lagi. Jadi tidak saya dianjurkan untuk nanam beli yang di pasar gitu kan, langsung ditanam. Takutnya itu, Bu, istilahnya logam beratnya masih ada, terus vitaminnya juga kurang, seratnya itu ya, Bu, betul. Kalau jadi kurang. Bibit boleh berapa kali maksimum? Nah, bibit itu makanya saya bilang antara 1 sampai 2. So, ya, tanamannya ya. Terus keduanya kita ini kayak kangkung nih, boleh disemai dulu, Bu, biar lebih istilahnya disemai. Kenapa? Biar tanaman tidak terjadi etiolasi, yaitu istilahnya kutilang. Ya, itu apa? Kurus tinggi langsing ya. Jadi harus disemai dulu. Itu juga bisa langsung dari biji ke rockwool. Ini kurang lebih 5 hari, Bu. Udah tumbuh kayak gini. Ya, boleh kalau udah 2 daun, 3 tahun. Ya. Ya, ntar kita praktekin cara nanam. Oh, nyemai ya, boleh Bu. Cara nyemainya udah dikasih tahu belum? Belum. Bisa ini. Ini alat semaian kayak gini bisa juga, Bu. Yang media ini alat semai. Tanah kompos ya? Kalau kompos yang udah dicampur, perbandingannya 1:1 antara tanah, sekam sama pupuk kandang, Bu. Ya, pupuk kandang, ya 1:1 ukurannya. Nah, ini bisa untuk tanaman kangkung, Bu. Sawi boleh? Oh, sawi sebaiknya harus di rockwool. Kenapa? Dia untuk mengikat, soalnya akarnya itu kalau dipindah dia terlalu riskan, Bu. Jadi usahakan kayak gini, Bu. Yang udah jadi nih sawi, jadi pakai rockwool udah jadi gini. Jadi ya, soalnya kalau untuk dicabut ngerinya riskannya suka, iya betul. Akarnya suka patah, makanya lebih aman pakai rockwool untuk ditanamnya. Berapa lama kalau di rockwool? Kalau rockwool ya itu sekitar 7 hari sampai 8 hari. Ini Rockwool. 7 hari? Ya, 7 hari. Jadi jelasin aja. Betul. Ini di sini 5 hari udah boleh Ya, pindah. 5 hari, betul, 7 hari. Ya, boleh. Jadi untuk persemaian yang untuk kangkung, tanaman kangkung ini udah kurang lebih umur 5 hari. Jadi bisa langsung dipindah ke sistem budik damder. Kemudian untuk sawi tersebut nih, sawi samhong, bisa dipindah antara 7 sampai 8 hari atau 9 hari. Bisa lebih ya, setelah disenai. Jadi cara penyemaiannya ditaburin aja, Bu. Jam berapa paling bagus? Kalau untuk penyemaian nggak jadi masalah sih, Bu. Yang penting kalau bisa Ibu direndam dulu semalaman.
Kalau pengen lebih cepat. Tujuannya kenapa? Untuk membuka masa dormansi di akar biji kangkung, biar biar kebuka, biar pecah. Ini tinggal ditaburin aja, Bu. Taburin. Itu juga bisa Ibu langsung pakai rockwool sistemnya, biar nggak dua kali kerjaan. Cuman kalau untuk langsung ke sistem ke sini, kadang-kadang si tanaman etiolasi, jadi kurus. Itu kalau untuk kangkung. Untuk kangkung, sama itu juga Bu, betul, sejenis. Iya, betul. Soalnya si matahari itu kadang-kadang nggak merata, Bu. Betul. Jadi kalau untuk semai kegunaannya semai dulu. Jadi kita bisa milah juga, Bu, mana yang tanaman yang bagus, yang siap ditanam. Kalau misalkan ditebar langsung, kemungkinan ya ada tanaman yang stunting lah, yang kerdil istilahnya gitu kan, Bu. Gitu. Nah, kalau udah gini perlu disiram juga, Bu. Selama ya bisa mempatin air kolam tersebut gitu. Ini cara ininya mau di. Nah, ini penyimpanannya harus kena matahari juga ya? Oh iya, Bu, harus kalau udah ini, Bu. Pertama ditutup dulu, Bu. Nah, Ditutup dulu semalaman nih. Terus paginya langsung dibuka. Ditutupnya pakai kain. Kalau bisa pakai plastik hitam. Warna hitam ya. Tujuannya apa nih? Tujuannya istilahnya untuk menjaga kelembaban aja, Bu. Untuk menjaga kelembaban, terus matahari tidak masuk. Kalau ngerinya itu sebilang etiolasi itu, Bu. Jadi matahari masuk, dia mengejar matahari, jadi kayak toge gitu jadinya. Jadi kalau untuk udah etiolasi gitu tanaman, kalau dipaksain untuk tumbuh, dia bisa tumbuh. Cuman dia tanaman itu lambat pertumbuhannya. Terus keduanya rasanya bisa agak pahit juga, Bu. Ya, dari faktor etiolasi itu, Bu. Jadi kurang sempurna tumbuhnya, Bu. Mungkin cara mindahin ininya perlu juga, Bu. Mindahin ya. Jadi ini nih, ya. Ini arangnya sepertiga aja dari aqua gelas plastik ini. Sepertiga aja. Jadi harus arang kayu ya, Bu. Biar ini, kalau arang batok dia terlalu halus sama daya simpan airnya rendah ya. Ya. Ini rockwoolnya yang udah dibasahin. Kemudian kita lapisin di atasnya arang kayu. Tujuannya biar si media tanam tidak masuk ke dalam arang, sama menjaga kelembaban juga. Terus rockwool juga sebagai penyimpan air. Jadi ada kegunaannya. Ya. Tuh. Tinggal masukkan media. Oh, Ai pindahin tadi. Ya, ini pinggir aja. Isinya kan ada. Kemudian media tanamnya penuhin aja. Kalau enggak kan kali ini kan udah ada medianya, Bu. Jadi pakai media yang di sini juga, Bu. Ya, boleh. Jadi langsung. Ya. Jadi kan ini kita bisa, jadi kita bisa milih tanaman yang sehat. Ini nanamnya kangkung. Kangkung itu nggak boleh banyak-banyak. Kira-kira yaitu antara 5-7 batang, Bu. Dipilih yang tanamannya sehat.
Kenapa jangan terlalu banyak? Biar perebutan untuk unsur hara tidak terlalu bersaing, Bu. Iya. Nah, tekniknya nih harus tahu nih. Kelihatan ya? Ini kurang lebih 5, ya. Coba kameranya di zoom ya, biar nanti para kader bisa tahu cara menanamnya. Ini sampai segini aja nih batasnya untuk penanamannya. Ya, ini kan kurang lebih 6 batang pohon Ya. kangkung. Jadi udah langsung kayak gini, udah langsung dimasukin sini. Yang penting ini harus nyampe airnya, yang pas dibolongin itu. Ya, minimal itu Air bisa masuk ke bawah, bawah. ini lubang-lubang ini ya. Ya, Tapi jadi- paling bawah ini aja. betul. Yang penting dia sampai yang arang ini, Bu. Oh, Ya, sampai sepertiganya, mungkin iya, iya. sepertiganya. Air harus masuk ke sini. Jangan sampai kelewatan Terlalu sini, kelewat takutnya ya kalau udah bolong gini, kadang-kadang si ini larut jadi tambah kotor ke ini, ke kolam Jadi gambutnya, airnya nggak embernya. boleh terlalu banyak juga ya. Betul, Pak, ya. betul. Jadi hanya sepertiganya aja. Hanya sepertiganya aja, Bu. Iya, sedikit aja yang Iya, penting gitu. masuk ya. Yang penting masuk. Jadi Ya, ini airnya sebagai masuk. sumbu juga antara arang kayak arang kayu sama rockwool itu, Bu. Ya mungkin itu aja. Kalau ini udah semua diisi di lubang-lubang, Betul. kita perlu siram. Oh, udah nggak perlu siram air lagi ya. Nggak usah, Bu, nggak usah. Nggak usah. Dan peletakannya di mana nih Pak? Embernya bagusnya? Langsung kena matahari. Di tengah lapang Ya. begini, nggak perlu di bawah pohon. Sebenarnya sih kalau untuk tanamannya boleh, Bu, langsung full kayak di lapangan, nggak boleh ada istilahnya penghalang pohon gitu kan. Cuman kita khawatirnya ke ikannya juga. Betul. Ya. Jadi kalau di rumah Bapak Ibu kalau yang namanya kan untuk cahaya. Tapi saat pertama kali baru nebar benih, itu usahakan tempat yang agak teduh. Jadi tidak langsung kena matahari. Karena ikan lelenya kan masih kecil-kecil. Bayangin aja anak bayi kena matahari kelamaan kepanasan, dia stres, yang ada nanti baris berbaris lagi. Nah, kalau untuk melihat benih ikan, kan Bapak Ibu lihat saat kita pertama kali nebar, kalau ikannya udah langsung semangat gitu berenangnya ke bawah, ke atas mengambil posisi, itu tandanya benih ikannya bagus. Bapak Ibu mengaklimatisasi benih ikan pas sebelum ditebar juga udah paling bagus gitu. Tapi saat Bapak Ibu nebar ikannya, dia malah mulai usaha ke atas, cari oksigen, terus mulai baris berbaris, berarti itu tandanya benih ikannya udah stres, siap-siap gitu aja. Nggak bisa dikasih cara seperti apa gitu. Nah, kalaupun memang sudah terjadi seperti itu, berarti Bapak Ibu ambil ember kayak baskom yang ukuran kecil aja. Nah, itu dikasih garam lagi. Garam kita diemin, tapi garam itu paling cuma 3 sendok makan atau apa, karena baskom yang kecil juga ya. Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Paling nggak kalau misalnya kita ngerasa, kita rasain itu airnya udah asin aja, tapi nggak asin banget. Nah, pas itu masukin lelenya, dan itu ditaruh aja di dalam rumah dulu, di tempat yang teduh dulu, biar dia juga nggak stres dulu kan, karena posisinya di ember ini permasalahannya oksigen kita nggak ada, aerator nggak ada. Jadi di saat dia stres, dia butuh oksigen, dia pasti akan berusaha untuk ke atas, dan itu bisa memberi energi lebih besar yang membuat dia lebih lelah gitu. Jadi cepat untuk kondisi untuk dia cepat mati itu mempermudah dia kalau kita biarkan dia di ember. Gitu aja. Tadi kan disebutkan, jadi kan pertama benih ikannya dulu seminggu,
tanaman belum boleh dulu kan ya? Ya, bagusnya jadi sih kita jeda dulu ya. Dikasih jeda Karena ya. tanamannya sayang juga kalau kita udah tanemin, kita taruh di tempat teduh, dia susah nanti tumbuhnya. Jadi kalau stepnya bagi Bapak Ibu di rumah yang mau mulai budidaya, saat pertama kali kita nebar benih, di saat itu Bapak Ibu baru mulai untuk nyemai. Jadi kan nunggu, semai kan belum tumbuh nih, masih butuh waktu 5-7 hari. Itu pas untuk biar benih ikannya juga siap. Oke, kira-kira segitu aja Ibu.